Kalau kita bicara tentang doa, tidak ada seorang pun yang merasa aneh atau asing, ya. Karena doa adalah aktivitas kita sehari-hari dalam berhubungan, dalam bertemu dengan Bapa di surga. Tapi hari ini kita akan belajar dari salah satu cara doa. Saudara kita Daniel di Perjanjian Lama. Ya, kita buka Daniel pasal yang ke-9. Mulai ayat yang ketiga. Di antara semua nabi-nabi, ya Daniel termasuk nabi-nabi besar. Ya, Daniel ini salah satu yang punya sikap doa yang berbeda dengan banyak nabi-nabi yang lain. Ya, kita lihat pasal 9 kitab Daniel ayat yang ketiga. Ya, 9 mulai ayat yang ketiga. Kita tunggu Pak Filipus ya menayangkannya. Tunggu ya. Oke. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Yahweh Tuhan untuk berdoa dan bermohon. Terjemahan yang lain. Aku mengarahkan wajahku kepada Yahweh Tuhan, mencarinya dalam doa dan permohonan, sambil berpuasa mengenakan kain kabung dan memohon belas kasihannya. Aku pun berpuasa dan memakai kain karung serta duduk di atas abu. Itu tanda duka cita, tanda pertobatan. MLT. Dan aku menengadahkan wajahku kepada Yahweh Tuhan untuk mencari melalui doa dan keinginan yang tulus dan berpuasa. Ya, FAYH Filipus, kita lihat FAYH. Maka aku berdoa dengan berpuasa untuk memohon kepada Yahweh Tuhan agar ia mengakhiri masa penawanan itu dan membawa kami kembali ke negeri kami sendiri dengan memakai kain kabung dan menaruh abu di atas kepalaku. Nah, warga binaan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup ini ada tambahan. Agar Tuhan mengakhiri masa penawanan itu dan membawa kami kembali ke negeri kami sendiri. Saya percaya kerinduan semua petugas yang menjaga melayani kita semua warga binaan ingin supaya semua kita segera bebas pulang ke rumah bertemu keluarga. Saya percaya para petugas itu gak akan mau menahan-nahan kita lebih lama di dalam. Gak akan. Nah, dari pengalaman doa Daniel ini, semua kita, mari kita perhatikan cara, sikap, motivasi hati kita di dalam doa. Saya ulangi lagi. Belajar dari doa Daniel pasal 9 ayat yang ketiga ini, maka kita harus mulai memeriksa sikap doa kita, motivasi doa kita, cara kita menghampiri Tuhan. Karena di dalam ayat 3 ini dan 9 ada satu sikap yang luar biasa. Keseriusan Daniel di dalam mencari Tuhan. Lihat hal yang pertama. Mengarahkan muka atau wajah kepada Tuhan. Mengarahkan wajah. Menghadapkan muka kita kepada Tuhan. Saudara, maaf. Kita sering mendengar kata kiblat. Itu dari bahasa Arab. Sebuah arah yang tepat. Ini kita nggak bicara tentang kiblat, tentang arah kita berdoa, tidak. Tapi kita bicara tentang kalau kita sedang mencari Tuhan, kita sedang berdoa. Wajah kita ini ke arah mana, ke arah siapa? Ya, lagi sekali bukan sikap tubuh kita, bukan. Tapi wajah kita. Saya beri contoh. Ada nggak kita berdoa, tetapi wajah kita sedang mengingat seseorang. Yang paling gampang, orang yang punya duit, orang yang punya otoritas, punya wewenang, punya kuasa. Maaf,
Kalau saudara warga binaan sedang betul-betul terjepit putus asa, wajar nggak kalau ingat pengacara ini, ingat hakim itu, ingat petugas ini, mungkin mereka bisa menolong. Wajar saudara, karena ketika kita sebagai warga binaan mengharapkan kalau ada cara, kalau ada jalan yang bisa mengurangi masa tahanan kita, kenapa tidak? Wajar. Tapi di dalam doa kita, jadi tidak wajar kalau wajah kita tidak terarah, tidak tertuju kepada Tuhan. Maaf, saya beri contoh lain. Ada orang terlilit hutang. Aduh, berat sekali. Oh ya, berapa hari ini tidak sedikit berapa saudara kontak saya. Ini loh masalah pinjaman online itu loh saudara. Aduh, sedih sekali melihat fakta itu. Ya seharusnya pemerintah segera menertibkan. Orang-orang yang punya duit lalu membuka aplikasi untuk narik orang pinjam online, itu jahat loh saudara. Jahatnya juga contoh saya. Karena orang yang mau pinjam online, itu kan masih ditanya punya kenalan siapa. Itu kan kurang ajar. Akhirnya penjahat-penjahat itu, saya berkata penjahat loh. Yang suka membuka aplikasi pinjaman online itu jahat orang itu. Penjahat. Harusnya ada undang-undang di Indonesia ini menutup itu. Jadi maaf, kan dicantumkan nomor handphone. Nah, maka itu saya bingung juga. Siapa ini? Nggak tahu apa-apa. Enak saja. Langsung ikut nagih dan marah-marah. Maka itu stop. Jangan mencari pertolongan di alamat yang salah. Stop. Yang suka pinjam online, stop. Ya. Nah, misalnya ada orang punya utang, berdoa kepada Tuhan. Nah, sebetulnya salah. Kalau orang punya utang terus berdoa kepada Tuhan itu salah. Maksudnya salah di mana? Lah, masa yang pakai duit kita terus Tuhan suruh bayar? Enak saja. Tapi saya beri contoh. Orang yang punya utang dan terjerat utang, lalu berdoa. Maaf. Wajar tidak? Kalau di dalam doa orang yang punya utang ini, wajahnya itu nggak terarah ke Tuhan. Maaf ya, jangan marah ya, saya bicara ini. Biasanya orang-orang yang punya utang, lalu berdoa kepada Tuhan, wajahnya itu terarah kepada orang-orang yang dikenal, dan orang itu punya duit. Ayo ngaku, betul atau tidak, maafkan saya ini. Nah, itu sikap yang salah. Maka itu sikap Daniel di dalam doa ini luar biasa. Mengarahkan wajahku kepada Yahweh Tuhan. Enggak kemana-mana. Konsentrasi penuh. Nah saudara, kejadian ini, pengalaman Daniel ini sudah dialami oleh Yusuf, saudara kita. Ya, semua kita pasti ingat bagaimana Yusuf selama di penjara. Maka itu warga binaan, kalau ada yang diperlakukan tidak adil, saudara difitnah, saudara dituduh, ya. Oh, ini ada komen dari Nabire. Pemerintah sudah berusaha menertibkan pinjaman online, cuma mereka para pemberi pinjamannya jahat membuka server. Betul, itu jahat sekali. Ya. Oke ya. Nah, saya lanjutkan ini. Yusuf adalah contoh yang paling indah bagi beberapa saudara yang tidak bersalah tapi dikorbankan. Saudara jadi umpan, saudara jadi kambing hitam. Yusuf itu luar biasa. Dalam keadaan dia diperlakukan tidak adil, ya, saya menemukan fakta ini. Yusuf itu divonis seumur hidup hukumannya. Seumur hidup loh, anak masih belasan tahun. Dia belum berumur 20.
Kira-kira 17-18 divonis seumur hidup. Apalagi zaman itu belum ada istilah LP untuk anak. Lalu yang ngeri, vonis seumur hidup tanpa diadili. Wih, itu sudah sangat tidak adil sekali. Sudah divonis seumur hidup tanpa diadili. Hal yang ketiga, tidak boleh membela diri. Jadi kalau istilah pengadilan nggak boleh cari novum, ya bukti baru tidak ada. Bagi Yusuf PK, peninjauan kembali juga tidak ada. Vonis selesai seumur hidup tanpa diadili, tanpa membela diri. Saudara perhatikan, Yusuf mengarahkan wajahnya hanya kepada Tuhan. Habis mau kepada siapa? 10 kakak laki-lakinya sudah gak suka dengan dia. Mau cari Yakub bapaknya di mana? Dia sudah terlalu jauh dari rumah ayahnya karena dibawa ke Mesir. Mengharapkan Potifar yang tadinya begitu baik kepada Yusuf, sampai semua urusan rumah, urusan ladang, urusan bisnis, Yusuf semua yang nangani. Hanya makanan Potifar yang diurus sendiri. Nggak mungkin Yusuf mengarahkan wajahnya kepada Potifar untuk mencari pertolongan. Tapi Yusuf mengarahkan wajahnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Inilah sikap hidup, sikap doa yang benar. Maka itu tiap kali kita berdoa, apalagi bagi saudara, maaf ya, yang rajin berdoa. Pagi sekian jam, siang sekian jam, sore sekian jam, malam sekian jam. Lah kapan kerjanya? Kalau doa terus seperti itu, maaf saya berkata. Nah, mari kepada semua kita yang rajin berdoa. Periksa ke arah mana wajah kita arahkan. Di dalam doa kita ini, kepada siapa kita berharap. Jujur saudara, makin banyak teman, maaf saya berkata, makin banyak teman. Apalagi kalau teman-teman saudara adalah orang-orang yang punya posisi, punya kuasa, punya kedudukan, punya uang, maaf. Maka seringkali doa-doa orang seperti itu sulit konsentrasi kepada Tuhan. Sulit mengarahkan wajah kepada Tuhan. Betul tidak? Karena terlalu banyak teman-teman. Dan semuanya teman baik. Pejabat ini, pejabat itu, pengusaha ini, penguasa itu, pengacara ini, pengacara itu, hakim ini, hakim itu, jaksa ini, jaksa itu. Maaf saya berkata. Hari ini ambillah keputusan untuk belajar seperti Daniel, seperti Yusuf. Mengarahkan wajah hanya kepada Tuhan. Nah, dari mana saya bisa belajar tentang Yusuf seperti itu? Dia nggak ngeluh, dia nggak ngomel, dia nggak nyalakan istri Potifar. Dia tidak menyalahkan kakak-kakaknya yang menjebloskan dia menjadi budak. Wih, itu kejam sekali. Tapi firman Tuhan. Ini buktinya, Mazmur 105 ayat 17. Waduh, saya suka sekali melihat bagaimana sikap hidup Yusuf ini. Papa, kami mau belajar seperti Daniel, seperti Yusuf. Untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan. Oke, Mazmur 105 ayat 17. Kita melihat firman ini, bagaimana hidup Yusuf berkenan kepada Tuhan. Oh maaf, ayat 19. Maaf, ayat 19 ya. Ini tentang Yusuf. Diutusnyalah seorang mendahului Yusuf. Ya, untuk dijual menjadi budak. Ayat 17. Sekarang ayat 19. Bagaimana penderitaan Yusuf yang begitu berat. Dia menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Yahweh membenarkannya. Saya betul-betul terharu melihat ayat 100, pasal 105 ayat 19 ini. Saya sangat terharu. Hingga waktu untuk nubuatannya tiba, firman Yahweh telah menguji dia. BS,
Akhirnya terjadilah yang ia ramalkan. Yusuf dibenarkan oleh perkataan Tuhan. Yusuf dibenarkan oleh perkataan Tuhan. Perkataan Yahweh itu luar biasa. Sampai waktu firman-Nya datang, firman Yahweh memurnikan Yusuf. Versi membaca dengan mudah, terima kasih Aan. Yusuf menjadi hamba sampai terjadi yang telah dikatakannya. Firman Yahweh membuktikan bahwa Yusuf itu benar. Haleluya. FAYH, sampai tibalah saatnya bagi Tuhan untuk menepati janjinya. Tuhan telah menguji kesabarannya. Warga binaan yang sedang menantikan pembelaan Tuhan atau pembelaan siapa saja, biarlah doa iman Yusuf ini saudara alami. Begitu pula semua kita yang hari-hari sedang terjepit, terpojok, ya, jangan kita sampai salah mengarahkan wajah kita. Jangan sampai salah. Nantikan Tuhan dengan sepenuh hati. Pasti firman Tuhan akan menyatakan dirinya dan saudara akan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Nah, bagi yang belum tahu bagaimana model penjaranya Yusuf. Oke, kita lihat ayat 18. Masih 105. Wih, ngeri sekali loh saudara. Saya percaya, baik kita yang di luar, baik kita warga binaan, nggak ada lah yang pernah ngalami seperti ini. Pemerintahan Mesir mengimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya Yusuf masuk ke dalam besi. Wih, sadis. Mereka melukai kakinya. Ini AYT. Mereka melukai kakinya dengan belenggu. Dan memasang rantai besi padanya. PS, kakinya diikat dengan belenggu. Lehernya berkalung rantai besi. Mereka mengimpit kedua kakinya dengan belenggu. Ini jelas kedua kakinya. Jiwanya telah masuk dalam penjara besi. Selabir, kakinya disakiti orang dengan belenggu. Rantai besi dikenakan kepadanya. VMD, mereka mengikat kakinya dengan tali dan membuang gelang besi. Membuat gelang besi sekeliling lehernya. Wih. Nah, saudara bayangkan. Makasih Taufik, kamu ikut belajar ya. Bayangkan. Itu Yusuf. Ingat loh tadi, divonis seumur hidup. Ada komen dari Siantar, kok Yusuf bisa bersabar seperti itu? Ya karena dia punya pengharapan. Kalau manusia nggak ada satu pun yang Yusuf bisa harapkan. Siapa? Mengharapkan Potifar? Potifar sakit hati. Siapa mau diharapkan? Maka itu bisa sabar Yusuf. Karena harapannya hanya kepada Tuhan. Oh, terjemahan The Passion. God's promise to Joseph purged his character until it was time for his dreams to come true. Jadi dalam terjemahan The Passion, justru belenggu dan rantai yang ada, belenggu di kaki Yusuf dan rantai di leher Yusuf, itu Tuhan izinkan untuk memurnikan karakter Yusuf. Wow, luar biasa. Itu terjemahan The Passion ya. Maka itu warga binaan, izinkan pengalaman Yusuf ada di hidup saudara. Dan semua kita juga yang hari-hari ini sedang merasakan belenggu yang berat dalam hidup. Jangan teriak-teriak minta tolong. Belenggu yang Tuhan izinkan ada di hidup kita, itu untuk memurnikan kita. Karakter kita dibentuk. Maka itu saudara-saudara yang menolak firman, pasti tidak tahan proses. Karena menolak firman. Kalau saudara baca terus kisah hidup Daniel, wih, ini banyak orang Israel waktu itu dibelenggu, dipenjara jadi tawanan di kerajaan Babel, kerajaan Persia. Maka itu mulai hari ini saudara, ayo motivasi kita di dalam
mengalami semua penderitaan, lalu kita berdoa kepada Tuhan, kita arahkan wajah kita ke siapa? Itu penting sekali. Biarlah kita menantikan harapan itu hanya kepada Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kita jadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bukan dibenarkan oleh orang lain. Oke, ada yang komen, akhir-akhir ini renungan saya ke Rasul Paulus, Yusuf, Timotius, dan yang lainnya. Kok mereka bisa sabar? Yaitu karena harapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Oke, kembali ke Daniel 9, ayat yang ketiga. Bagaimana motivasi kita di dalam doa? Ayat 4-nya, sekarang ayat 4 Daniel 9 ayat yang keempat. Ya. Leon bersama istri, senang ya Papa, kalian bisa gabung untuk belajar. Daniel 9 ayat 4. Maka aku memohon kepada Yahweh Tuhanku, mohon, dan mengaku dosaku. Saudara, saya ulangi lagi Daniel 9 ayat 4 ini. Maka aku memohon kepada Yahweh Tuhanku dan mengaku dosaku. Kalimat ini perlu jadi perhatian buat kita semua. Apa itu? Surga, puji Tuhan kamu hadir. Mungkin, ya saya berkata mungkin, saudara dan saya merasa benar, mungkin. Bisa juga karena kita manusia. Tapi tolong diperhatikan, sikap merasa benar itu yang paling Tuhan tidak suka. Saya ulangi, sikap hati merasa benar itu yang Tuhan tidak suka. Merasa benar. Jadi, kalau kita benar, jangan pakai merasa benar. Renungkan. Kalau memang kita benar, ya sudah. Tidak usah pakai merasa benar. Karena kalau orang itu merasa benar, sebetulnya dia sedang tidak benar. Hanya merasa. Nah, biasanya orang yang merasa benar itu orang sombong. Loh, kenapa sombong? Karena orang yang merasa benar, saudara perhatikan ini baik-baik. Orang yang merasa benar pasti menyalahkan orang lain karena dia merasa benar. Nah, sikap ini yang Tuhan tidak suka. Oh, terima kasih An. VMD, aku berdoa kepada Yahweh Tuhanku dan memberitahukan kepadanya semua dosaku. Lo bayangkan, Daniel kan gak berdosa, tapi dia mewakili bangsa itu yang berdosa kepada Tuhan. Maka itu saudara, dalam hidup kita jangan ada yang merasa benar. Kalau saudara benar, ya sudah, gak usah pakai merasa. Dan orang yang benar itu gak pernah tersinggung, gak pernah terganggu kalau ada orang nyalakan dia. Saya ulangi, orang yang benar bukan merasa benar. Orang itu gak akan terganggu kalau ada orang menyalahkan dia. Dia benar kok, ngapain terganggu? Kalau dia disalahkan, berarti dia gak salah. Tapi kalau sampai orang itu merasa benar dan disalahkan terganggu, ya memang dia sedang salah. Maaf. Jadi sikap hati kita yang begitu sadar banyaknya dosa dan kesalahan, itu yang membuat pertimbangan-pertimbangan Tuhan akan indah dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi jangan merasa benar, tetap rendahkan hati bahwa kita perlu dibenarkan, bukan merasa benar.
Lalu Daniel berdoa. Doanya begini. Ah Tuhan Yahweh yang maha besar dan dahsyat. Ya. Kata itu kita lihat berapa terjemahan yang lain. Ya Yahweh Tuhan yang maha besar. TL. Ya Yahweh. Ya. PS. Kataku Yahweh Tuhan. Ya. Cuma terjemahan baru. Kembali terjemahan baru. Filipus. Ya. Yahweh Tuhan yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Nah, inilah sikap yang Tuhan cari di antara kita. Apakah saudara dan saya di dalam doa-doa kita ini, pelan-pelan saya harus bicara, ini pengalaman Daniel. Yahweh Tuhan yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Begini sikap Daniel ini, saudara. Di dalam doa kita, doa puasa dan sejenisnya, siapa yang kita akui dahsyat? Siapa yang kita akui luar biasa? Jujur ya, siapa pernah ngalami ini? Dulu saya pernah ngalami ini waktu saya belum mengerti kebenaran ini. Bisa nggak ketika kita berdoa loh kepada Tuhan Bapa di surga, tapi penuh dengan kekhawatiran di dalam doa itu? Coba renungkan, ya. Pernah nggak kita di dalam doa yang serius, doa yang kusuk, doa yang berhari-hari puasa, tapi doa itu penuh kekhawatiran? Ini penting loh saudara memperhatikan hal ini. Jawabannya bisa. Betul ya? Nah, pernahkah saudara tahu jawabannya? Mengapa ada orang yang rajin berdoa, doa puasa, doa pagi, doa siang, doa malam, tapi penuh kekhawatiran? Ternyata apa yang dialami Daniel di pasal 9 ayat 4 ini tidak saudara alami. Orang yang berdoa penuh kekhawatiran berarti sedang membesar-besarkan masalahnya, bukan membesarkan Tuhan. Coba kita lihat lagi pasal 9 ayat 4 ini. Ini penting loh dalam sikap doa kita. Bapa ampuni kami kalau kami rajin berdoa tapi kami merendahkan Tuhan. Ampuni kami. Kapan kita berdoa merendahkan Tuhan? Ketika kita khawatir. Loh, apa artinya doa dalam khawatir? Doa dengan khawatir? Doa bersama khawatir? Itu artinya saudara sedang merendahkan Tuhan, tidak membesarkan Tuhan. Maka itu Daniel 9 ayat 4 ini saya bersyukur kita diajari untuk doa yang benar. Yahweh Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Percayalah saudara, kalau di dalam doa kita, iman dan pengakuan kita, itu yang besar dan dahsyat adalah Yahweh Tuhan kita. Tapi kalau saudara rajin berdoa, tapi saudara mengakui masalah saudara lebih berat, lebih hebat, ya sudah. Maka yang besar dan yang dahsyat, yang seharusnya Tuhan, akhirnya ya cuma persoalan yang saudara akui besar. Dan gak cuma itu pengakuan Daniel, yang memegang perjanjian dan kasih setia. Ini yang kita temukan dalam hidup Yusuf. Ketika dia tidak punya kesempatan membela diri, ketika dia nggak punya kesempatan untuk novum, untuk PK, tidak ada kesempatan. Dia hanya menunggu penggenapan nubuat dan janji Bapa di surga yang pernah dia terima. Dan akhirnya Yusuf menang. Dan cara dia menang dahsyat sekali. Nggak perlu sehari, nggak perlu 2 hari, nggak perlu setahun. Hanya 1 langkah dari penjara, langsung dia jadi orang kedua di kerajaan Mesir. Langsung. Nggak nunggu besoknya, hari itu juga. Karena Yusuf percaya, Yahweh Tuhannya itu yang memegang perjanjian dan kasih setia.
Maka itu perlu sekali kita ngecek motivasi iman kita di dalam doa-doa kita. Lihat kalimat terakhir ayat 4. Terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintahmu. Jadi kalau ada yang sering kecewa dengan Tuhan, suka menuntut. Ya, ada yang kecewa, suka menuntut. Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Aku kan sudah berdoa, aku kan sudah puasa. Jujur, apakah saudara sudah menggenapi kalimat terakhir ayat 4 ini? Yaitu Tuhan melihat kita adalah pribadi yang mengasihi Tuhan dan serta taat kepada perintahnya. Seringkali orang yang kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, itu dia tidak jadi orang yang setia dan bukan orang yang mengasihi Tuhan. Maka itu mereka walaupun rajin berdoa, tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Karena dia nggak setia, dia nggak mengasihi Tuhan. Jelas ya saudara, inilah sikap hati yang kita harus tahu. Ayat 5. Ayat 5. Ya. Ayat 5. Pasal 9 kitab Daniel. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Saudara percaya ya? Karena itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Bapa di surga suka kepada orang yang rendah hati. Bapa di surga suka kepada orang yang hatinya hancur. Mengakui semua perbuatannya. Tuhan suka seperti itu. Maka itu ayo, mulai hari ini kita jangan sombong. VMD, namun kami telah berdosa, kami telah melakukan kesalahan, kami melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ya, kami berpaling menentang Engkau. Jauh dari perintah-Mu dan keputusan yang baik. Saudara, inilah Tuhan kita. Yang Dia mau kita itu rendah hati, kita itu jujur di hadapan Dia. Maka percayalah kalau itu terjadi, saudara, hal-hal besar akan kita alami dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah memeriksa, Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah tahu bagaimana motivasi hati kita di hadapan Tuhan. Jadi dalam hidup ini jangan nutupi apa-apa. Tuhan Maha tahu keadaan kita masing-masing. Keren ya kalau kita bisa hidup seperti itu. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan membela diri, jangan menunjukkan pencapaian-pencapaian kita. Jangan menunjukkan kepada Tuhan kehebatan-kehebatan kita dalam hidup sebagai murid Yesus, dalam pelayanan. Jangan. Tuhan gak suka. Inilah sikap yang Tuhan rindukan atas kita. Jadi kalau mulai hari ini kita mau bersikap seperti itu. Tuhan luar biasa. Ayat yang terakhir dari saya sebelum Pendeta Ramon akan menyampaikan Mazmur 18. Coba saudara lihat Mazmur 18. Jadi Tuhan tuh gak bisa kita bohongin, maaf saya pakai kata ini. Tuhan gak bisa kita bohongin dengan aktivitas rohani kita, enggak. Mazmur 18. Mulai ayat yang ke-21. Mazmur 18 mulai ayat 21. Kita lihat ayat ini. Mazmur 18 mulai ayat 21. Jadi
menyuap Tuhan dengan aktivitas rohani kita. Yahweh memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Perhatikan, sesuai. Jadi kalau kita benar, ya biar Tuhan yang tahu kita benar. Nggak usah nunjukkan pada orang lalu kita membela diri. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Seberapa suci tangan kita, seperti itu juga Tuhan akan memperlakukan kita. Sebab aku tetap mengikuti jalan Yahweh dan tidak berlaku fasik terhadap Tuanku, enggak berbuat jahat pada Tuanku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan. Nah, sudahkah kita memperhatikan segala hukumnya? Dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Saudara, sampai di ayat ini saya ingin berkata kepada semua pribadi. Jangan rajin mengorek-ngorek, bongkar-bongkar salahnya orang. Perhatikan kalimat ini. Jangan rajin bongkar-bongkar, korek-korek salahnya orang. Lebih baik kita rajin bongkar-bongkar kesalahan kita. Memeriksa hidup kita ini loh. Sudahkah kita memperhatikan segala hukumnya? Sudahkah kita tetap melakukan ketetapannya? Tidak kita jauhkan? Sudahkah kita hidup mengasihi Tuhan? Itu jauh lebih benar. Perhatikan ini baik-baik. Tolong saudara-saudara dari Korak, ya, yang hobinya masih suka korek-korek salahnya orang, yang gak suka dengan orang salah, wih sombong sekali. Dengar ya, sampaikan ini kepada semua saudara-saudara dari Korak. Stop. Kalau ada orang salah dan dia sudah kita nasihati gak mau berubah, kita kan bukan Tuhan. Ngapain kita maksa orang itu berubah? Ayo kita berubah ke diri kita sendiri. Jangan maksa orang untuk berubah. Kita bukan Tuhan. Itu loh. Maka itu banyak orang kecewa dengan saudaranya karena dia merasa benar dan saudaranya salah. Lalu dia memperingatkan saudaranya gak mau berubah. Lalu dia marah. Tambah ketahuan dia gak benar. Tolong sampaikan ini ya kepada keluarga kita semuanya. Maka itu Mazmur 18 ini luar biasa. Ayat 24. Aku berlaku tidak percela di hadapannya. Nah, tunjukkan itu kepada Tuhan bahwa kita ini benar. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Akhirnya apa yang Tuhan kerjakan? Karena itu ayat 25. Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ini konsep surga. Saya ulangi lagi. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ngeri saudara. Ya. Nah ini ada yang mengaku. Aku sakit banyak yang menjadi hakim. Nah sedih sekali. Jangan kita menghakimi orang. Ya, ayat 26. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Wih, ngeri. Jangan Tuhan berbuat seperti itu kepada kita. Karena kita tidak hidup di dalam kebenaran. Karena saudara, kalau kita mau hidup mentaati semua hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup ini bahagia, hidup ini tenang, hidup ini enak, hidup ini indah, hidup itu menyenangkan. Amin. Mau jadi pelaku firman? Harus. Mulai hari ini dalam hidup kita, motivasi kita, sikap hati kita, sikap wajah kita di dalam doa ke arah yang mana. Biarlah pengalaman saudara kita Daniel, pengalaman saudara kita Yusuf, itu jadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap setia, tetap taat, tetap mengampuni orang-orang yang mengecewakan. Ya, jadi yang kecewa dengan salahnya orang, rugi sendiri. Masa saudara orang lain salah, saudara kok kecewa, lalu saudara mundur dari Tuhan? Rugi besar. Setan yang untung. Oke ya,
Maka itu wajah kita terus arahkan kepada Tuhan. Karena kalau kita salah mengarahkan wajah kita kepada yang lain, maka kita jadi orang yang gagal. Siap untuk dilepaskan dari kenikmatan-kenikmatan kita dengan istilah Pendeta Ramon tadi, cerai susu. Sudah dewasa. Kalau kita tetap masih mau menyusu, berarti kita masih mau makan makanan bayi. Dan kita tidak pernah jadi dewasa. Seorang yang dewasa siap untuk disakiti, siap untuk dituduh, siap untuk disalahkan, siap untuk difitnah. Haleluya toh. Haleluya. Harus seperti itu. Ya, tunggu waktu Tuhan. Akan ada pembelaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Amin. Ayat yang terakhir, sebelum saya serahkan nanti kepada Bapak Pendeta Jeffrey Siwu. Kita buka Filipi pasal yang kedua. Ya, Filipi pasal yang kedua. Bagaimana sikap Tuhan Yesus? Maka itu apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus harus terjadi dengan kita juga. Saya ulangi, apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus harus terjadi dengan kita juga. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Ya, ada komen dari Pak Husain mengubah pola doa. Ya, elang tidak melawan ular di tanah atau darat, namun ia mengangkatnya ke langit dan mengubah menjadi medan pertempuran. Kemudian membawa terbang ular itu tinggi. Ular itu tak lama kemudian tidak memiliki stamina, tidak memiliki kekuatan, tidak ada keseimbangan di udara, juga tidak berguna karena ular nggak bisa bertahan. Oh, hebat sekali ilustrasi itu. Ini ayat yang terakhir. Ya, hendaklah saudara dan saya, ya, hendaklah kita semua dalam hidupmu bersama, dalam hidup bareng-bareng, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau dalam hidup bersama ada orang mau menangnya sendiri, berarti orang itu yang buat kekacauan. Karena dia tidak menaruh, tidak memakai pikiran dan perasaan yang Tuhan Yesus juga miliki. Warga binaan berhari-hari, bahkan ada yang bertahun-tahun tergantung masa hukumannya. Tinggal terus dengan orang yang sama, apalagi orang yang suka jengkelin, suka nyakitin. Aduh, hari ini semua kita harus menang untuk hal yang tidak enak. Jadi siap cerai susunya, maka itu nikmati ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya. Maka setan yang kalah dalam hidup kita. Amin. Maka kalau semua hidup kita menaruh pikiran dan perasaan yang Tuhan Yesus miliki, setan itu kalah, kita yang menang. Tapi kalau kebalik, ya setan yang menang, kita yang kalah. Jadilah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.